Selamat pagi anak-anak. Jadi kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran Matematika Peminatan ya. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai distribusi peluang binomial. Perhatikan KD yang kita akan pelajari di semester genap. Kalian sudah mencatatnya ya, karena pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan KD ini. Oke. Berikutnya, kita mulai distribusi peluang binomial. Jadi distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang pada suatu percobaan yang dikenal sebagai percobaan binomial. Ya, jadi suatu percobaan dikatakan percobaan binomial jika mempunyai syarat-syarat 1, 2, 3, 4. Oke, dicermati syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita menghitung peluang binomial, ada baiknya kita mengetahui dulu cara menentukan hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Ya, perhatikan contohnya. Oke, contoh yang pertama, Doni melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Oke, variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X adalah, jadi uang logam itu ada dua sisi, yaitu gambar dan angka. Ibu ulangi sekali, uang logam itu ada dua sisi, yaitu gambar dan angka. Nah, sekarang permasalahannya, X menyatakan banyak sisi gambar. Hasil yang mungkin adalah, ya, dari pelemparan sekeping uang logam, jadi hasil yang mungkin itu bisa saja dia gambarnya tidak muncul, jadi 0. Kemudian, atau gambar muncul 1 kali aja. Atau bisa gambarnya 2 kali. Atau ketiga-tiganya, karena 3 kali percobaan, atau ketiga-tiganya gambar semua muncul. Oke, ini kemungkinan hasil dari percobaan ini. Ya, oke, coba kita cermati dulu untuk contoh yang kedua, kalau belum paham. Nah, oke. Ini contoh yang kedua. Andi mengerjakan 6 butir soal. Variabel X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang mungkin untuk X adalah dari 6 soal, bisa saja semuanya salah. Atau benar hanya 1. Atau benarnya 2. Atau mungkin benarnya 3. Atau 4 benar. Atau 5 benar. Atau semua-muanya benar. Ya, semuanya benar. Oke, jadi ini hasil yang mungkin. Bisa dipahami? Oke, nanti dicermati kembali ya untuk contoh soal 1 dan 2. Nah, setelah kita bisa menghitung hasil yang mungkin dari sebuah percobaan, sekarang baru kita lanjut untuk menghitung distribusi peluang binomial. Oke, ini perhatikan rumusnya. Jadi, PXP itu adalah peluang. Ya, X itu adalah jumlah sukses dari N kali percobaan dengan X 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Jadi, X tidak mungkin melebihi N dia. Oke, nah sekarang rumusnya N faktorial. N itulah jumlah total percobaan. Ya. N faktorial per N dikurangi X faktorial dikali X faktorial. Kemudian dikali P. P itu adalah probabilitas atau peluang sukses. Berpangkat X dikali Q. Q adalah peluang gagal atau probabilitas gagal berpangkat N min X. Coba perhatikan, kenapa di sini probabilitas suksesnya 1 min Q. 1 itu dapatnya dari peluang yang paling tinggi itu nilainya adalah 1. Jadi itu disebut kepastian. Ketika kalian menghitung probabilitas atau peluang, jawabannya lebih dari 1, berarti kalian salah menghitung. Ya, ingat, menghitung peluang itu paling besar 1. Jadi ketika kalian menghitung dapat jawabnya 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti kalian salah menghitung. Oke, nah, kalau seandainya probabilitas gagalnya diketahui, mencari probabilitas sukses itu 1 dikurangi gagal. Atau sebaliknya, suksesnya yang diketahui, mencari gagalnya berarti 1 dikurangi suksesnya. Oke, ya, silakan dicermati dulu rumusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Ya, contoh soal nomor 1. Perhatikan dulu. Sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 3 anak.
variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan. Jadi yang ditanya adalah nilai peluang untuk X sama dengan 1. X itu kan anak perempuan di sini diketahui. Berarti artinya ini menghitung peluang yang jumlah anak perempuannya itu 1. Ya, oke. Di sini Ibu kasih dua cara. Cara yang pertama menggunakan tabel. Kemudian nanti cara yang kedua menggunakan rumus yang Ibu berikan di halaman sebelumnya. Ya, tidak semua soal bisa dihitung menggunakan tabel. Hanya 1, 2, 3 soal yang sejenis yang bisa dihitung menggunakan tabel. Jadi, di sini diharapkan menghitungnya menggunakan rumus distribusi peluang binomial. Oke. Nah, sekarang perhatikan caranya. Cara yang pertama menggunakan tabel. 3 anak ya. Kalau di tabel ini 2 anak, nanti di tabel ini baru 3 anak ketemunya. Oke, yang pertama kita tulis dulu perempuan. Berarti dari sini ngambilnya P, P. Kemudian di sini perempuan laki-laki P, L. Kemudian laki-laki L, P, L, L. Ini baru 2 anak. Ya, karena soalnya 3 anak lanjut ke sini. Jadi titik sampelnya ini salin ke sini. PP, kemudian perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki laki-laki. Sambung dari sini. Perempuan, 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 perempuan laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki. Oke, kalau di sini sekarang lanjutkan, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Ya, ini lanjutkan, laki-laki, perempuan, laki-laki ketiganya. Oke, sekarang yang dicarikan perempuannya 1. Yang mana nih perempuannya 1? Kan yang ini perempuan 1. Ini perempuan 1. Ya. Kemudian yang mana lagi perempuannya 1? Yang ini perempuan 1. Kemudian yang ini perempuannya 1. Ya. Oke. Jadi ketemu 1, 2, 3. Benar, berarti peluang dengan anak perempuannya 1 itu ada berapa? Berapa? 1, 2, 3. Kejadiannya ada 3 per jumlah titik sampel semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya 3 per 8. Oke. Silakan dicermati. Ya, silakan dicermati pembahasannya. Kemudian kita lanjut jika kita menghitung menggunakan rumus. Nah, ini perhatikan. Jika kita menghitung menggunakan rumus. Iya. Mencari sukses dan mencari peluang gagal. Anak itu kan ada perempuan dan laki-laki. Tadi X itu kan perempuan. Perempuan ini berarti. Peluang perempuan itu kan 1 per 2. Ini peluang sukses karena soalnya perempuan. Ya. Kemudian peluang gagalnya berarti 1 dikurangi suksesnya setengah. Berarti jawabannya setengah juga ya. Ini salin ke sini. Peluang suksesnya itu adalah setengah. Peluang gagalnya adalah setengah juga. Nih, 1 dikurangi setengah. Setengah ini dapat dari sukses. Ya, kalau sukses diketahui, mencari gagal 1 dikurangi sukses. Begitu sebaliknya. Kalau gagal diketahui duluan, mencari suksesnya 1 dikurangi kegagalan. Oke? Ya, langsung masuk ke sini. Berarti peluang untuk X sama dengan 1. N faktorial. N-nya berapa? 3 faktorial. Tinggal dimasukkan aja yang sudah diketahui ya. Kemudian 3 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali P-nya berapa tadi? Setengah. Setengah berpangkat 1 dikali Q-nya setengah berpangkat 3 dikurangi 1. Oke. Sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 1 berapa? 2 faktorial kali 1 faktorial itu 1. Ya, diingat 1 faktorial itu 1. 0 faktorial itu adalah 1. Ini diingat. Ya, ini diingat ya. Oke. Sekarang lanjutkan. Setengah. Ya, setengah pangkat 1 kan setengah kali 3 dikurangi 1 kan 2. Berarti di sini setengah pangkat 2. Oke, lanjut. 3 kali 2 faktorial. Oke. Tanda faktorialnya tetap ditulis ketika belum sampai perkalian 1. Tapi ketika kalian jabarkan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nanti setelah 1 jangan ditulis tanda faktorialnya. Ya, jadi tanda faktorialnya tetap ditulis ketika penghitungan perkaliannya belum sampai 1. Oke, di sini 2 faktorial. Ya, dikali 1 kan 2 faktorial.
dikali setengah kali 1 pangkat 2 1. 2 pangkat 2 4. Benar, 1/4. Oke. Ini sama, ini coret ya. Oke. 3 kali 1 kali 1 kan 3. 2 kali 4 8. Oke, cocokkan jawabannya dengan yang sebelumnya sama kan? 3/8. Jadi dengan dua cara yang berbeda, yang penting konsepnya benar, kita menghitung jawabannya harusnya benar. Ketika jawabannya salah berarti ada salah penghitungan. Ya, silakan dicek dan dicermati kembali. Oke, selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Ini kalian lanjutkan kerjakan. Ya, jadi semua dibuat yang dari awal semua kalian buat di buku catatan. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 2 ini, silakan dibuat sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Gunakan dua cara, tabel dan rumus. Oke, kemudian jawabannya difoto. Yang difoto adalah pembahasan untuk soal nomor 2 ini aja. Bukan dari awal yang difoto ya. Kemudian silakan filenya dalam bentuk PDF Ibu minta upload di Google Classroom paling lambat hari ini jam 3 sore. Oke. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan, selamat pagi dan terima kasih.